Teman-teman, coba siapa yang tahu apa itu yang disebut sampah? Nah, sampah itu adalah material atau barang sisa yang tidak diinginkan lagi dalam suatu proses, atau sampah juga diartikan sebagai sisa kegiatan manusia atau alam yang bentuknya padat dan biasanya tidak diinginkan lagi atau disebut juga dengan limbah. Jadi, sampah itu sampah adalah limbah atau barang sisa. Coba siapa yang tahu bisa berbentuk apa saja teman-teman sampah itu? Iya, pintar teman-teman. Bisa kertas bekas, daun-daun teman-teman, bisa botol bekas, dan lain sebagainya. Topik yang kedua adalah jenis-jenis sampah. Sebelum kita mengenal jenis-jenis sampah, teman-teman, yuk kita kenali dulu tempat untuk membuang sampah. Yang pertama ada yang berwarna hijau, yang kedua berwarna kuning, dan yang ketiga berwarna merah. Nah, sedangkan sekarang coba siapa yang tahu apa saja jenis-jenis sampah itu? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Mudah membusuk seperti apa coba? Ya, pintar teman-teman. Yang pertama sisa-sisa makanan atau sisa-sisa sayuran, sisa-sisa buah-buahan atau daun kering. Nah, itulah yang disebut dengan sampah organik. Biasanya sampah organik itu kita buang ke tempat sampah berwarna hijau. Jenis sampah yang kedua adalah sampah anorganik. Nah, apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik itu adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Biasanya sifatnya mudah terurai, seperti sampah kertas, kardus, bekas botol air mineral, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, jenis sampah yang ketiga adalah sampah B3 atau sampah berbahaya. Nah, apa itu sampah B3, teman-teman? Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya baik langsung ataupun secara tidak langsung dapat merusak dan mencemari lingkungan hidup atau Selain sampah juga berbahaya, teman-teman, sampah juga ada manfaatnya loh. Yang pertama, coba kita lihat peralatan sehari-hari. Nah, iya, sampah juga bisa bermanfaat bagi manusia. Contohnya, untuk peralatan sehari-hari seperti tas, ada dompet yang dibuat dari daur ulang sampah. Nah, yang kedua, bisa juga lebih dahulu dan nantinya dijadikan sebagai biogas. Terus yang selanjutnya selain itu sampah juga bisa dibuat menjadi peralatan olahraga seperti apa? Seperti shuttlecock untuk kegiatan bulu tangkis. Nah, itu selain itu juga banyak lagi teman-teman manfaat sampah. Sampah juga selain bermanfaat bagi manusia, juga bermanfaat loh bagi hewan. Bisa seperti apa manfaatnya? Bisa dibuat pakan ternak dan juga dibuat sarang hewan yang terbuat dari ranting dan daun-daun kering. Nah, manfaat sampah yang selanjutnya, selain untuk manusia dan hewan, sampah juga bisa bermanfaat bagi tumbuhan. Untuk apa manfaatnya? Yang pertama, sampah yang berasal dari daun-daun kering atau sisa-sisa makanan yang busuk itu bisa dibuat menjadi pupuk kompos. Terus, yang selanjutnya, sampah juga bisa bermanfaat bagi tumbuhan. Sebagai apa kita jadikan sampah itu sebagai media tanam? Seperti apa contoh yang bisa dijadikan media tanam? Contohnya dari ban bekas, terus dari drum, terus dari ember-ember bekas cat, itu kita bisa gunakan sebagai media tanam. Nah, selanjutnya
Selain kita mengenal manfaat sampah, ternyata sampah juga sangat berbahaya, teman-teman. Karena apa? Karena sampah yang dibuang sembarangan bisa fatal akibatnya bagi lingkungan. Seperti apa coba? Yang pertama, banjir. Ya, akibat apa coba teman-teman? Banjir biasanya terjadi akibat sampah yang dibuang sembarangan ke sungai menyumbat saluran air dan akhirnya terjadilah banjir. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Air atau tanah yang sudah terkena sampah yang terlalu banyak nanti akan berakibat tidak subur dan air pun menjadi kotor. Terus ada lagi pencemaran udara. Nah, pada saat terjadinya banyak sampah yang bertumpuk di mana-mana, maka udara menjadi kotor dan menjadi bau. Yang selanjutnya, debut akhirnya bisa berakibat menimbulkan berbagai macam penyakit. Seperti apa? Lingkungan yang tidak sehat bisa menyebabkan penyakit kolera atau sakit perut. Terus, sampah yang nantinya terlalu banyak bisa dijadikan sarang nyamuk yang nantinya menjadi penyakit demam berdarah. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai manusia juga harus bisa menjaga agar lingkungan kita bebas dari membuang sampah sembarangan. Teman-teman, supaya sampah tidak membahayakan seperti tadi, nah kita harus tahu cara mengatasi masalah sampah. Salah satunya seperti apa yang tadi? Nah, iya. Jadi kita membuang sampah harus pada tempatnya dan juga kita harus bisa memilah sampah. Mana yang masuk sampah organik, mana yang masuk anorganik dan sampah berbahaya. Selain kita tidak membuang sampah sembarangan, teman-teman, cara mengatasi sampah yang selanjutnya adalah dengan cara membakar sampah. Seperti apa yang sampah yang bisa dibakar? Ya, itu adalah salah satunya sampah anorganik, yaitu sampah yang mudah terurai. Seperti apa contohnya? Seperti tisu, kertas kotor, sedotan, atau kemasan saset, bungkus permen, dan snack. Nah, cara mengatasi masalah sampah yang ketiga adalah dengan adanya bank sampah. Coba siapa yang tahu apa itu bank sampah? Iya, prinsipnya seperti itu teman-teman. Jadi, nanti ada kelompok untuk pengumpul sampah. Nah, di sana di bank sampah, sampah-sampah itu nanti dipilah mana sampah yang bermanfaat. Masih kelanjutan dari bank sampah. Cara mengatasi masalah sampah yang selanjutnya yaitu sampah-sampah yang sudah dipilah nantinya didaur ulang atau dengan sebutan daur ulang sampah. Sehingga nanti sampah-sampah tersebut bisa menjadi peralatan sehari-hari. Seperti yang dikatakan tadi, bisa jadi keranjang untuk pakaian atau perabotan, dompet, atau bahkan sampah-sampah tersebut bisa diolah menjadi pakaian untuk kepentingan seni atau pameran.